Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1901. Dengan seringai di wajahnya, dia mencibir. Elaine, kamu tidak pernah bermimpi akan mengalami hari ini, kan? Elaine ketakutan. Tetapi karena sumbatnya tersumbat, dia tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa merintih keras. Christopher langsung menarik handuk dari mulutnya. Elaine segera berseru. Christopher, kamu sudah hidup bosan. Berani menculik aku. Percaya atau tidak, cucuku Charlie akan menanyakan kepala anjingmu kapan saja. Yoho, Christopher mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Elaine. Dan berkata dengan marah. Kamu lihat masalah. Kamu masih berani-berani. Kamu pikir kamu ada di teras rumahmu sekarang. Elaine adalah seorang yang tidak mau kalah. Saat Christopher bernai memukul dirinya, dia langsung menjadi marah. Christopher, tunggu saja. Menantuku mengenal banyak orang terkenal di Aurus Hill, dan dia pasti akan memberi pelajaran. Christopher mencibir dan berkata, kamu masih mengharapkan Charlie datang memberi kami pelajaran. Saya beritahu kamu, ada dua tujuan utama menulik kamu hari ini. Pertama, ada beberapa anak muda yang akan bersenang-senang dengan kamu. Mereka akan merekam videomu dan mengirimkannya ke media sosial. Kamu dan keluargamu akan malu. Kedua, saya akan mengirim kamu ke pabrik batu bata untuk bekerja membakar batu bata dan mengangkat batu bata seumur hidup. Aku akan membalas 100.000 kali atas apa yang sudah kamu lakukan pada Hannah. Ketika Elaine mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga kehilangan akal sehatnya. Dia tidak pernah mengira Christopher akan membuat rencana jahat seperti itu. Jadi, dia tiba-tiba membujuk, mengejek dan berkata, kakak, kamu tidak boleh terlalu membenciku. Bukan aku yang ingin menyakiti kakak ipar. Kakak iparku yang ingin menyakitiku terlebih dahulu. Tanyakan pada dirinya, apakah dia tidak ingin menyakitiku? Jika kalian tidak berencana menipu uang dan villa menantuku, aku tidak akan melawan kalian. Christopher mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya lagi, lalu membentaknya. Lalu kamu menggantung begitu banyak topi hijau di terasmu. Bagaimana kamu menjelaskannya? Elaine menjelaskan, saya benar-benar salah tentang itu. Tolong maafkan aku. Setelah aku kembali, aku pasti akan menurunkan semua topi hijau itu. Christopher menampilkan dingin dan berkata, sekarang kamu tahu kamu salah. Sudah terlambat, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Harold, yang berada di dekatnya, datang dan bertanya dengan suara rendah. Ayah, kapan mereka akan melakukannya? Christopher berkata, jangan terburu-buru. Tunggu Tuan Webb datang. Tuan Webb ingin menyaksikannya langsung. Bab 1902. Harold bertanya lagi. Apa yang harus saya lakukan dengan wanita lain di mobil? Aku tidak punya pilihan selain menculiknya juga. Saya tidak tahu siapa dia. Christopher memukulnya dan berkata, jangan khawatir, singkirkan Elaine dulu. Jika dikirimkan, kirim juga wanita itu ke pabrik batu bata bersama Elaine. Pada saat ini, keluarga Wade telah menerima berita Charmaine diculik. Setelah Patua Wade mendengarnya, dia langsung marah. Dia langsung melemparkan vas Yuan Xinghua kesayangannya ke ruang tamu, dan meraung marah. Dengan kekuatan dan status keluarga Wade saya di negara ini, masih ada orang yang berani menculik anggota keluarga Wade. Terlalu berani. Clayton, Caleb, Carlyle, tiga bersaudara saling memandang. Tetapi tidak ada yang berbicara. Charmaine tiba-tiba diculik. Dan bagi mereka, itu sama sekali bukan sesuatu yang membuat gugup. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang mereka nantikan dan sukai. Tak satu pun dari tiga bersaudara itu menyukai Charmaine. Alasannya bukan lebih dari kepentingan mereka sendiri. Jika Charmaine, seperti Charlotte Wade, putri bungsu dari keluarga Wade, tinggal bersama keluarga suami, mereka tentu saja tidak akan merasa kesal dengan Charmaine. Namun Charmaine tidak bisa menjaga suami dan anak-anaknya di rumah suaminya. Dia harus berpisah dari suaminya.
dia kembali ke rumah keluarga Wade dengan tujuan untuk mendapatkan sebagian dari harta properti keluarga. Hal ini membuat 3 saudara laki-laki dari keluarga Wade sangat jengkel pada Charmaine. Apalagi Charmaine sangat licik. Dia tidak pernah peduli dengan perasaan ketiga saudaranya itu. Dia hanya peduli perasaan orang tua itu saja. Oleh karena itu, untuk memenangkan cinta lelaki tua itu, dia sering dengan sengaja menargetkan saudara ketiganya, membuat mereka sangat jengkel. Sekarang dia terhenti. Bukankah ini hadiah dari Tuhan untuk mereka? Meskipun mereka tidak saling berkomunikasi satu sama lain, mereka semua memiliki keinginan yang sama di hati mereka. Mereka berharap para penculiknya membunuh Charmaine dan tidak pernah membiarkan kembali. Orang tua Yeremia sangat kesal. Selama ini, dia merasa putri sulungnya Charmaine tidak hanya mampu, tetapi juga sangat patuh dengan kata-katanya. Dibandingkan dengan putra ketiga, Charmaine membuatnya jauh lebih nyaman. Sekarang, karena perintahnya, putrinya pergi ke Aurus Hill untuk menemui Charlie. Namun dia diculik di Aurus Hill. Bagi lelaki tua itu, ini tidak hanya mengancam nyawa putrinya, tetapi juga memukul wajahnya. Dia tidak bisa menerima ini. Jadi, dia segera menelepon Ishak untuk menanyakan situasi detailnya. Ishak hanya bisa menjawab dengan jujur. Dia memberitahu bahwa Charmaine mencari dan mendiskusikan Elaine. Lalu dia diculik bersama Elaine. Dia memberitahu Tuan Wade secara rinci. Setelah Tuan Wade mendengarkan, dia berseru dan bertanya, "Ishak, apakah memberitahukan pihak lain menargetkan Charmaine atau Elaine itu?" Ishak berkata, "Tuan Wade, saya benar-benar tidak dapat menganalisis situasi spesifiknya sekarang. Nona tertua memiliki status tinggi. Mungkin ada orang-orang putus asa yang ingin menuliknya dan ingin otak untuk mendapatkan sejumlah besar uang. Sedangkan ibu mertua Charlie memiliki kepribadian yang sangat licik. Dia sering menyinggung orang setiap hari. Mungkin ada yang datang kepadanya untuk membalas dendam. Semua ini bisa diketahui setelah kami memeriksa." Orang tua Wade berkata dengan suara dingin, "Ishak, saya punya 2 tuntutan. Pertama, kamu harus menyelamatkan Charmaine tidak peduli apa. Jika tidak, kamu harus dimintai pertanggungjawaban. Kedua, tangkap pengawal Charmaine dan potong tangan dan kaki. Lalu kirim kembali ke keluarga Wade untuk menerima hukuman selanjutnya." Bab 1903. Ishak memahami, jika Charmaine mengalami kecelakaan di wilayahnya, dia juga akan sedikit bertanggung jawab. Jika Charmaine selamat dari bahaya, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika dia mengalami sesuatu yang salah, maka hari-hari baik akan berakhir. Terlebih lagi, ibu mertua Charlie juga hilang bersama Charmaine. Oleh karena itu, dia meningkatkan kekuatan pencarian. Dia bahkan mengirim penjaga keamanan seluruh Shangri-La untuk menemukan keberadaan Charmaine dan Elaine sesegera mungkin. Namun, petunjuknya harus dimulai dari salon kecantikan. Hanya sedikit petunjuknya, sehingga tidak mungkin untuk segera melihatnya. Charlie telah meninggalkan rumah dan pergi ke salon kecantikan untuk bertemu Ishak. Dia khawatir tentang 2 hal. 1. Dia khawatir Charmaine mengungkapkan identitasnya kepada Elaine. Dan yang kedua, Elaine dibunuh secara brutal oleh para penipu. Faktanya, sampai sekarang, dia sebenarnya tidak memiliki perasaan keluarga terhadap Elaine. Bagaimanapun, Elaine telah mengungkapkan dan mempermalukan dirinya sendiri selama lebih dari 3 tahun. Dan dia baru saja berubah. Jika ada pilihan, Charlie berharap Elaine bisa menghilang selamanya. Namun, ketika dia memikirkan istrinya Claire, Charlie tidak tahan. Bagaimanapun juga, Claire sangat baik, dan dia juga sangat berbakti kepada Elaine. Jika Elaine menghilang tanpa alasan, pukulannya pasti luar biasa. Terakhir kali Elaine masuk pusat terpencil, dan menghilang selama beberapa hari. Claire sudah menjadi gila. Jika sesuatu terjadi pada Elaine kali ini, dia pasti akan lebih khawatir daripada yang terakhir kali. Dan tahun baru tinggal 2 hari lagi. Jika Elaine mengalami masalah, keluarga tidak akan memiliki waktu yang baik selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Charlie masih berharap untuk menemukan dan menyelamatkan Elaine. Pada saat ini, di gudang kosong di pinggiran kota, Elaine dan Charmaine terikat bersama.
Alasan Christopher dan Harold belum mengizinkan siapapun untuk memperkosa Elaine adalah karena Donald ingin datang dan memeriksa pekerjaan terlebih dahulu. Lagi pula, mereka sudah banyak mendapat manfaat dari Donald. Namun mereka belum pernah mengikuti instruksi Donald untuk membuat keluarga Charlie terganggu. Jadi Donald sendiri merasa sangat tidak aman. Hal ini terutama karena villa di Elite Thompson yang mereka tinggali bukanlah milik mereka sendiri, tetapi dipinjamkan oleh Donald kepada mereka. Selain itu, investasi Donald pada Wilson Group juga bersyarat. Donald dapat menarik semua uang ini kapan saja, dan keluarga Wilson tidak akan memiliki apa-apa lagi pada saat itu. Oleh karena itu, mereka dengan sepenuh hati berharap dapat menyenangkan Donald dengan baik dan membuat Donald puas. Dengan cara ini, mereka juga bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari keluarga Webb. Donald sedang duduk di mobil yang dipindahkan ke gudang, dan dia sangat bersemangat. Selama ini, meskipun dia sibuk membuat keluarga Webb bangkit kembali dan tidak punya waktu untuk bertarung dengan Charlie, kebencian terhadap Charlie tidak pernah berkurang di hatinya. Bab 1904. Christopher memberitahu dirinya bahwa dia akan menyerang ibu mertua Charlie. Donald tentu saja sangat senang. Karena tidak ingin melewatkan pertunjukan bagus ini, dia meminta bawahannya untuk mengemudi dan mengantarnya ke gudang kosong itu untuk menonton siaran langsung. Begitu dia tiba di gudang itu, Harold berlari membuka pintu gudang agar Rolls-Royce yang dikendarai Donald bisa masuk. Christopher berjalan di luar pintu mobil dengan penuh semangat, dan berinisiatif membuka pintu kursi belakang untuk Donald. Begitu pintu terbuka, Christopher membungkuk dengan hati rendah dan berkata, "Tuan Webb, Anda di sini." Donald mengangguk, melihat Elaine yang terikat ke belakang dengan Charmaine di lantai gudang. Dia mencibir dan berkata, "Ini ibu mertua Charlie, kan?" "Benar," Christopher menjawab dengan sedikit kebencian. "Pelacur ini, tikus nomor 1 di alam semesta. Dia sangat licik. Aku akan mengatur seseorang untuk memerkosanya nanti, agar Tuan Webb Beasia melihat pertunjukan yang bagus." Ketika Elaine mendengar ini, dia ketakutan dan buru-buru memohon, "Saya mohon izinkan saya pergi. Saya tidak punya masalah dengan Anda. Mengapa Anda memperlakukan saya seperti ini?" Donald berteriak dengan dingin, "Kamu tidak memiliki masalah atau permusuhan denganku. Tahukah kamu bahwa menantumu, Charlie, adalah musuh bebuyutanku? Hari ini kamu jatuh ke tangan saya. Jangan salahkan saya akan kejam. Salahkan diri sendiri karena memiliki menantu yang baik." Elaine hampir pingsan, menangis dan berteriak, "Saya dianiaya. Charlie bukan menantu yang saya pilih. Dia menantu yang dipilih oleh ayah Christopher. Saya sangat menentangnya waktu itu. Tetapi lelaki tua itu tidak mendengarkan saya." Donald berkata dengan nada menghina, "Berhentilah memberitahuku omongan kosong ini. Semua orang di sekitar Charlie adalah duri dalam dagingku." Dia berkata, ekspresinya sedikit bersemangat, tetapi dia berkata dengan sedikit penyesalan, "Sayangnya, kamu hanya ibu mertua Charlie, bukan keluarga dekat Charlie. Akan lebih sempurna jika aku bisa membunuh keluarga dekat Charlie dengan satu pisau." Begitu Donald mengatakan ini, Elaine merasa bahwa wanita di belakangnya yang mengikatnya tiba-tiba sangat gemetar. Charmaine sangat takut. Dia mengira dia tidak beruntung bertemu dengan musuh wanita jalang, Elaine ini. Tapi dia menyadari sekarang, yang dia temui bukanlah musuh Elaine, tapi musuh Charlie. Selain itu, pihak lain menyesali mereka tidak memiliki kesempatan membunuh anggota keluarga dekat Charlie. Bukankah dia keluarga dekat Charlie? Dia adalah bibi Charlie. Pada saat ini, Donald memandang Christopher dan berkata, "Christopher, kapan kamu bisa menculik istri Charlie?" Ketika Christopher mendengar ini, dia menjawab dengan sedikit malu, "Tuan Webb, Claire adalah keponakan saya sendiri. Saya tidak bisa melakukan ini." Donald memegang tangannya. "Aku tidak ingin membunuh istrinya. Istrinya akan menjadi orang kedua terakhir sebelum membunuh Charlie. Aku akan bunuh diri di hadapan Charlie." Setelah mengatakan itu, Donald berhenti sejenak, dan kemudian berkata, "Maksudku, akan menyenangkan untuk membunuh anggota keluarga dekat yang terkait dengan Charlie terlebih dahulu. Dia tidak memiliki orang tua, tapi dia pasti memiliki bibi atau paman, kan?"
Christopher mengusulkan dengan hati-hati dan berkata, Charlie selalu menjadi yatim piatu. Saya belum pernah mendengar ada anggota keluarga dekat. Kalaupun ada, mereka pasti sudah meninggal sejak lama. Donald menghela nafas. Sayang sekali. Pada saat ini, Elaine tiba-tiba punya ide dan berkata, aku tahu. Charlie memiliki anggota keluarga dekat. Gadis bau yang terikat padaku ini adalah bibi Charlie. Jika kamu membenci Charlie, bunuh saja dia. Itu pasti lebih berguna daripada membunuhku. Charmaine sangat ketakutan sehingga dia hampir mengalami serangan jantung. Dia menangis putus asa di dalam hatinya. Saat saya pergi, ayah menjelaskan agar jangan sampai Elaine tahu bahwa saya adalah keluarga Wade. Yang saya takutkan, Elaine tahu dia adalah keluarga Wade. Dia khawatir Elaine akan meminta banyak uang darinya. Jadi, bagaimana Elaine ini tahu dia adalah bibi Charlie? Bab 1905. Elaine sebenarnya tidak tahu siapa Charmaine. Dia bahkan tidak tahu siapa nama belakang Charmaine, siapa namanya, dan dari mana dia berasal. Elaine mengatakan Charmaine adalah bibi Charlie sama sekali tidak masuk akal. Dia mengatakan ini sepenuhnya karena apa yang dikatakan Donald benar-benar membuatnya takut. Elaine takut Donald akan mengambil nyawanya. Jadi dia berpikir dalam hati, karena Donald ingin membunuh keluarga dekat Charlie untuk menghilangkan kebenciannya, maka sebaiknya aku mengambil jalan ini di belakangku. Ini tidak hanya akan membuat lebih aman, dan aku bisa membalas penghinaan wanita ini dan bertarung denganku. Wanita sialan ini, entah dari mana, datang aku dan beraninya berlagak. Dia bahkan berbohong dengan cek palsu dan memintaku membujuk putriku menceraikan Charlie. Aku menariknya sebagai bibi Charlie. Ini tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, Elaine bahkan tidak berpikir bahwa dia akan memukul tepat di sisi yang salah. Donald bahkan tidak berpikir bahwa wanita di belakang Elaine sebenarnya adalah bibi Charlie. Dia bertanya kepadanya, Elaine, kamu bilang dia bibi Charlie. Kamu bercanda? Tentu saja tidak. Elaine segera berkata, wanita ini memang bibi Charlie. Dan tenggelam dia pergi ke salon kecantikan untuk mencariku dan berkata dia akan memberiku cek senilai 100 juta dan meminta putriku menceraikan Charlie. Setelah Donald mendengar ini, dia berjalan di depan Charmaine dan mengawasi dari atas ke bawah. Meskipun dia melihat Charmaine berpakaian bagus dan tidak terlihat seperti orang biasa, dia tidak memiliki kesan pada wajahnya. Ini bukan untuk menyalahkan atas ketidaktahuannya. Alasan utamanya adalah bahwa meskipun keluarga Wade di East Cliff terkenal, anggota langsung keluarga Wade jarang muncul di mata publik karena alasan keselamatan pribadi. Kecuali untuk kelas atas di East Cliff, orang biasa tidak memiliki kesempatan untuk bertemu keluarga Wade sama sekali. Berbagai media juga tidak berani memberitakan informasi pribadi apapun tentang keluarga Wade. Oleh karena itu, meskipun Donald akrab dengan keluarga Wade di East Cliff, namun dia benar-benar tidak mengenal siapapun di keluarga Wade. Tentu saja dia tidak bisa mengenali Charmaine di depannya. Jadi, dia langsung menarik handuk dari mulut Charmaine dan bertanya dengan dingin, apakah kamu bibi Charlie? Charmaine ketakutan, dan dengan cepat menenangkan kepalanya dengan putus asa dalam penyangkalan. Tidak. Saya bukan bibi Charlie. Saya tidak ada hubungannya dengan Charlie. Elaine berteriak, persetan. Kamu tidak memahami Charlie. Kenapa kamu ingin putriku menceraikan Charlie? Charmaine gugup dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia mendengar Donald mengatakan bahwa dia akan membunuh keluarga dekat Charlie. Jika dia tahu bahwa dia adalah bibi Charlie, dia pasti akan membunuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia tidak boleh mengakui hubungan ini. Terlebih lagi, dia tidak berani mengungkapkan identitas keluarga Wade-nya. Karena begitu pihak lain tahu bahwa dia adalah keluarga Wade, dia takut dia tidak bisa melakukan apa-apa dan akan dibunuh. Melihat Charmaine tidak menjawab untuk waktu yang lama, Donald melangkah maju dan menamparkan wajah Charmaine dengan keras. Donald menggertakkan giginya dengan marah. Kamu tidak mau menjawab. Oke, lupakan. Aku akan membunuhmu. Charmaine tampak sangat pucat dan menangis dan berkata, sebenarnya, saya bukan kerabat Charlie sama sekali. Saya hanya berpikir bahwa Charlie ini tampan dan cakap.
Saya ingin dia menantu menjadi saya. Bab 1906. Omong kosong. Elaine tidak mengatakan apa-apa kali ini. Donald memarahi Charmaine terlebih dahulu, lalu menamparnya dan memarahi. Kamu pikir aku anak 3 tahun? Charlie sudah menikah, bukan? Aku tahu. Charmaine menangis dan berkata, karena aku tahu. Itu sebabnya aku berusaha memisahkan Charlie dan Claire terlebih dahulu. Dan kemudian putriku akan memiliki kesempatan untuk menikah. Donald mencibir dan berkata, sekilas, kamu adalah wanita yang sangat tidak jujur. Aku bisa melihat dari matamu bahwa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Charmaine gugup sampai mati. Faktanya, dia tidak memiliki kualitas psikologis yang sangat baik. Dia selalu sombong sebelumnya, bukan karena kualitas psikologisnya yang kuat, tetapi karena aura keluarga Wade. Sehingga dia bisa sombong menjadi sesuka hati. Dan dia tidak takut siapapun akan berani membencinya dan bertindak buruk. Namun, ini bukan Heathcliff. Dia membenci Donald terhadap Charlie. Pada saat ini, Donald hanya ingin memberi Charlie pelajaran terlebih dahulu. Dan kemudian menemukan kesempatan untuk membunuh Charlie juga. Oleh karena itu, Donald tidak bisa bernalar dengan Charmaine. Jika Charmaine tidak dapat membuktikan dengan jelas bahwa dia memang bukan bibi Charlie, maka Donald lebih baik membunuhnya daripada membiarkannya pergi. Jadi, Charmaine hanya bisa bertanya-tanya dan berkata, Tuan, karena Anda sangat membenci Charlie, Anda harus tahu bahwa Charlie adalah seorang yatim piatu sejak ia masih kecil dan dibesarkan di panti asuhan. Bagaimana saya bisa menjadi bibinya? Jika saya benar-benar bibinya, bagaimana saya bisa membiarkan keponakan saya tinggal di panti asuhan selama bertahun-tahun? Bukan begitu. Donald menampilkan nada dingin dan menggertakkan giginya. Apa yang tidak mungkin? Ketika saudara ipar-ipar saya meninggal, seorang gadis kecil tertinggal. Gadis kecil itu adalah keponakan istri saya. Dia juga memanggil istri saya sebagai bibi. Istri saya selalu ingin membawa untuk dibesarkan. Tapi aku tidak setuju. Jadi gadis kecil itu tinggal di panti asuhan. Bukankah situasi ini sama dengan kamu? Charmaine terdiam sejenak, tidak tahu harus berbuat apa di dalam hatinya. Pada saat ini, Harold, yang berada di sekitarnya, mengobrak-abrik tas Charmaine sebentar, mengeluarkan dokumen dari dompetnya, menyerahkannya kepada Donald dengan wajah tersanjung, dan berkata, Tuan Webb, lihat, ini wanita itu bernama Charmaine Wade, berasal dari Heathcliff. Donald segera mengerutkan kening. Meskipun tidak terlalu banyak orang dengan nama keluarga Wade, namun jumlah mereka tidak sedikit. Jadi dia tidak memikirkan Charmaine dan keluarga Wade Heathcliff bersama. Sebaliknya, dia menemukan bahwa wanita ini juga bermarga Wade, dan hampir seketika menyimpulkan bahwa wanita ini pasti bibi Charlie. Memikirkan hal ini, dia menyeringai dan menjambak rambut Charmaine. Dia mengulurkan mulutnya beberapa kali, lalu membentak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa saya Donald adalah orang yang bodoh? Charmaine memukul sampai dia kacau, dan dia hampir pingsan. Dia menangis dan berkata, Tuan Webb, saya mohon Anda melepaskan saya. Saya tidak memiliki masalah atau permusuhan dengan Anda. Mengapa Anda terus mendesak saya? Anda tidak bisa melibatkan saya dengan kemunduran Anda dengan Charlie. Charlie yang menyinggung Anda. Anda bisa pergi dan membunuh dia. Jangan mempermalukan saya sebagai seorang wanita. Tolong. Charmaine tidak berani mengungkapkan identitas aslinya sampai itu adalah pilihan terakhir. Karena begitu identitas aslinya terungkap, bahkan mungkin memperkuat hati Donald untuk membunuhnya. Jadi, dia ingin membawanya sampai akhir. Jika benar-benar tidak ada cara lain, maka gunakan identitasnya sebagai upaya terakhir. Pada saat ini, Donald menyukai. Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki masalah dengan saya. Saya beritahu Anda, semua kerabat dan teman Charlie adalah musuh saya. Kalian berdua. Satu adalah bibi Charlie dan yang satu lagi adalah ibu mertua Charlie. Jadi kalian berdua tidak bisa melarikan diri. Setelah itu, dia segera berteriak kepada pengawal di sekitarnya. Andi, seret bibi Charlie, dan bunuh dia dengan satu tembakan. Bab 1907. Teriakan keras Donald membuat seluruh orang ketakutan. Charmaine langsung terguncang.
Karena ketegangan yang tinggi di tubuhnya, Charmaine tidak bisa mengendalikannya dan langsung mengencingi celananya. Karena dia dan Elaine terikat di belakang. Setelah buang air kecil inkontinensia, urin mengalir di bawah tubuhnya. Elaine tiba-tiba merasa tempat dia duduk menjadi basah dalam sekejap dan ada sedikit bau. Sambil berjuang untuk menggerakkan tubuhnya, dia berteriak, "Dasar jalang menjijikkan sekali. Mengapa ngompol sekarang? Dan membuatku basah juga." Charmaine telah benar-benar runtuh. Semua kesopanan yang telah dia kembangkan dalam keluarga kaya selama beberapa dekade telah menghilang saat ini. Dia memandang Donald dan menangis dan berkata, "Tuan Webb, tolong jangan bunuh saya. Saya adalah nona tertua dari keluarga Wade di Eastcliff. Namaku Charmaine Wade. Jika Anda mengampuni saya dapat memberi banyak uang. Ayah saya, Jeremiah, juga akan memberi banyak uang." Donald tiba-tiba terkejut, memandang Charmaine, dan bertanya dengan tidak percaya, "Kamu bilang kamu wanita tertua dari keluarga Wade di Eastcliff?" Charmaine menangis dan berkata, "Itu benar. Aku wanita tertua dari keluarga Wade Eastcliff." Donald bertanya lagi, "Kamu bilang ayahmu adalah Yeremia?" Charmaine mengangguk beberapa kali dan tertawa. "Ya, Yeremia adalah ayahku." Donald belum pernah mendengar tentang Charmaine. Namun, dia pernah mendengar nama Yeremia. Bagaimanapun, Jeremiah adalah kepala keluarga Wade dan memiliki reputasi yang sangat tinggi di negara ini. Charmaine berkata bahwa dia adalah putri Yeremia. Pikiran pertama Donald adalah, tidak mungkin. Dia menatap Charmaine dan mencibir dengan dingin. "Bukankah kamu baru saja membuang air kecil? Perhatikan baik-baik dirimu dan lihat apakah kamu terlihat seperti keluarga Wade." Charmaine pingsan dan memohon dari lubuk hatinya, "Kakak, aku benar-benar keluarga Wade." Donald berkata dengan nada meremehkan, "Oke, meskipun Anda benar-benar dari keluarga Wade, maka izinkan saya bertanya kepada Anda. Anda adalah wanita muda yang berjanji dari keluarga Wade. Apa yang Anda lakukan di sini di Aurus Hill?" Charmaine berseru dan berkata, Aku di sini untuk mencari Charlie." Donald bahkan lebih menghina. Charlie adalah menantu tidak berguna yang tahu sedikit metafisika Feng Shui. Jangan bilang dia juga anggota keluarga Wade di Eastcliff. Charmaine menangis dan berkata, "Itu benar. Charlie benar-benar dari keluarga Wade kami. Dia adalah putra dari saudara laki-laki kedua saya dan cucu dari ayah saya." Elaine tercengang dan lupa bahwa dia sudah basah kuyup oleh air seni Charmaine. Dia berkata, "Apa yang kamu katakan? Kamu bilang Charlie adalah cucu dari keluarga Wade di Eastcliff?" "Ya," Charmaine berkata dengan tulus. "Charlie tinggal di Eastcliff sejak dia masih kecil. Kemudian, karena beberapa alasan khusus, dia mengikuti orang tuanya ke Aurus Hill. Setelah orang meninggal, dia dibawa ke panti asuhan Aurus Hill." "Tidak mungkin," balas Elaine. "Jika Charlie benar-benar tuan muda tertua dari keluarga Wade di Eastcliff, bagaimana dia bisa tumbuh di panti asuhan? Selain itu, dia adalah seorang tukang bangunan ketika dia dewasa. Ayah mertua saya mengambil dari lokasi konstruksi. Apakah Anda memberitahu saya sekarang bahwa dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Wade di Eastcliff? Saya juga Beasia bilang kalau saya adalah ibu suri yang turun ke bumi." Donald juga berkata dengan suara dingin, "Apa yang kamu katakan benar-benar tidak masuk akal. Jika Charlie benar-benar memiliki identitas yang begitu kuat, bagaimana mungkin dia menikahi keluarga miskin?" Christopher menyentuh hidungnya dan berkata dengan malu, "Tuan Webb, bukannya apa yang Anda katakan tidak pantas?" Bab 1908. "Itu benar. Tuan Webb." Harold di samping juga sedikit tidak puas, dan berkata, "Keluarga Wilson kami adalah keluarga kelas menengah di Aurus Hill. Kami juga dihormati dan memiliki reputasi." Donald memelototinya dan memarahi, "Apakah kamu memiliki kehormatan dan reputasi? Adikmu bahkan berlari untuk berlutut dan menjilat lelaki tua Kenneth yang buruk itu, kan? Ibumu juga tidur dengan pengawas di tambang batu bara, kan?" Ketika Christopher mendengar ini, wajahnya memerah karena malu. Harold di tempatnya juga ingin mati karena malu. Donald tampaknya tidak dapat menyelesaikan kebenciannya, dan dia terlalu gigih dan memarahi. "Sial.
TV di villa milikku juga dijual oleh keluargamu secara diam-diam. Dan kamu berani memberitahuku bahwa keluargamu memiliki kehormatan dan reputasi. Jika kalian memiliki kehormatan, mengapa pergi ke rumah Charlie untuk mencuri bunga bakung dan membuat pangsit? Berapa biaya yang kamu keluarkan untuk membeli 2 kati daun bawang di pasar sayur sialan itu? Para idiot sialan. Aku sudah menghargai kalian dengan mengatakan bahwa kalian sialan. Christopher dan Harold langsung menjawab. Apa yang dikatakan Donald adalah kebenaran. Setelah keluarga Wilson jatuh miskin, mereka melakukan banyak hal yang tidak etis, kasar, dan omong kosong. Wajah leluhur keluarga semuanya hilang. Charmaine ingin mati. Jelas dia mengakui identitasnya dan latar belakang Charlie ke Donald. Lalu mengapa dia memarahi 2 orang lainnya? Jadi, dia memandang Donald dan berkata dengan ekspresi yang sangat saleh. Bangga, setiap kata yang saya katakan adalah benar. Saya bersumpah demi Tuhan. Izinkan saya pergi demi keluarga Wade. Saat ini, Charlie sedang duduk di helikopter bersama Isaac, terbang ke pinggiran kota dengan kecepatan tinggi. Metode Christopher dan Harold melakukan kejahatan tidak terlalu pintar. Tidak sulit bagi Isaac dan bawahannya untuk mengetahui lintasan mereka. Segera, mereka mengunci van berdasarkan pengawasan video, dan kemudian menggunakan pengawasan lalu lintas sepanjang jalan keluar dari rute kejahatan mereka. Setelah mengetahui bahwa pihak lain saat ini berada di gudang kosong di pinggiran kota, Isaac segera mengorganisir sejumlah besar orang untuk pergi menyelamatkan. Charlie juga ingin pergi bersamanya. Saat helikopter terbang, Charlie duduk di kabin dengan wajah sedih. Melihat ini, Isaac di samping buru-buru menghibur. Tuan, kami akan sampai di sana dalam beberapa menit. Ibu mertua dan bibimu seharusnya tidak dalam bahaya. Charlie menggosok pangkal hidungnya dan menghela napas. Christopher dan Harold kemungkinan besar bekerja untuk Donald. Saya bisa menebak apa yang akan mereka lakukan pada Elaine. Kemungkinan besar akan menemukan tempat yang mirip dengan tambang batu bara. Setelah beberapa dimengerti, akan mengirim Elaine ke sana agar menderita. Jadi aku tidak khawatir mereka akan membunuh Elaine. Isaac mengangguk dan berkata, bibimu adalah putri tertua dari keluarga Wade. Jika Donald adalah dalang di belakangnya, dan bibimu mengungkapkan identitasnya, dia pasti tidak berani membuat masalah. Jadi kemungkinan besar bibimu tidak akan menghadapi bahaya. Charlie mengerutkan bibirnya dan berkata, yang saya khawatirkan adalah bibi saya mengungkapkan identitasnya. Jika dia mengungkapkan identitasnya, dia pasti akan mengungkapkan identitas saya. Saya tidak ingin orang lain tahu sekarang bahwa saya memiliki hubungan dengan keluarga Wade Eastcliff. Isaac buru-buru bertanya, bagaimana jika bibimu sudah mengutarakannya? Charlie berkata dengan dingin, jika dia sudah mengutarakan, maka dia harus sedikit dirugikan saat itu. Bab 1909. Pada saat ini, sebuah gudang yang terbengkalai di pinggiran kota, Charmaine, yang tidak berani mengungkapkan identitasnya sebelumnya, tidak bisa lagi terlalu peduli sekarang. Melihat Donald tidak mempercayainya, dia buru-buru berkata, Tuan Webb, saya benar-benar putri tertua dari keluarga Wade di Eastcliff. Fakta bahwa Anda menyebutkan bahwa Charlie dibesarkan di panti asuhan, saya tidak menyangkalnya. Itu karena situasi Charlie sangat istimewa. Ayahnya adalah Curtis yang terkenal. Anda pasti sudah mendengar tentangnya, kan? Donald menghela napas. Dia berpikir dalam hati, Curtis, ini adalah idola saya ketika saya masih muda. Curtis saat itu, sendirian, membuat keluarga Wade berdiri di atas seluruh negeri. Dia bahkan menekan keluarga tua Eropa dan Amerika Rothschild yang terkenal dengan kesombongannya. Pria itu, di dunia bisnis domestik, seperti dewa. Sangat mengerikan Curtis meninggal pada usia dini. Jika tidak, masa depannya tidak terbatas. Memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening dan menatap Charmaine, dan bertanya, kamu mengatakan bahwa Charlie adalah putra Curtis. Apa buktinya? Charmaine berseru. Tidakkah ayah dan anak itu mirip? Keduanya diukir dari cetakan yang sama. Bukti apa lagi yang diperlukan untuk ini? Donald berkata dengan dingin. Apa yang kamu katakan hanyalah omong kosong. Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupa Curtis.
Itu 18 tahun yang lalu ketika Curtis meninggal. Saat itu, internet di China baru saja dimulai. Biasanya, jika ingin mendapatkan informasi, harus bergantung pada TV dan surat kabar. Namun, TV dan surat kabar umumnya tidak melaporkan secara langsung tentang keluarga seperti keluarga Wade. Jadi hal-hal tentang keluarga besar ini pada dasarnya menyebar dari mulut ke mulut di kelas atas. Pada saat itu, Donald berada di Sudbury lagi. Jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Curtis sama sekali. Tetapi hanya mendengar banyak perbuatan Curtis. Elaine tiba-tiba menjadi bersemangat. Namun, setelah beberapa saat, kegembiraan di hatinya segera digantikan oleh rasa putus asa. Dia memandang orang-orang jahat di sekitarnya dan meratap di dalam hatinya. Oh, mengapa hidup saya begitu sulit? Akhirnya menantu saya memiliki keterampilan yang hebat, tetapi saya ditahan oleh para bajingan ini. Kalau mereka benar-benar mengirim saya ke pabrik batu bata, apa yang bisa saya lakukan di masa depan? Akankah Charlie kembali menyelamatkanku? Bab 1910. Memikirkan hal ini, Elaine tiba-tiba menyadari dalam hatinya bahwa dia terlalu buruk pada Charlie sebelumnya. Dia memikirkan masa lalunya berteriak pada Charlie. Dia bahkan menghina dan menghinanya. Dia sangat menyesalinya. Mau tak mau dia berpikir dalam hati. Bagaimana jika Charlie masih membenciku? Mungkin dia senang aku hilang kali ini. Jika dia tidak ingin aku kembali sama sekali, maka dia tidak akan datang untuk menyelamatkan saya sama sekali. Apakah saya akan membakar dan mengangkat batu bata selama sisa hidup saya? Memikirkan hal ini, Elaine langsung menangis. Pada saat ini, Donald memandang Charmaine dan berkata, "Karena kamu mengatakan kamu berasal dari keluarga Wade, maka aku bertanya padamu. Bukti apa yang kamu miliki?" Charmaine buru-buru berkata, "Saya memiliki buku cek di tas saya, dan stempel tanda tangan pribadi saya. Anda dapat melihatnya." Donald memandang Harold dan berkata, "Di mana tasnya?" Harold segera kembali ke van dan mengeluarkan tas model catwalk top Charmaine, Hermes. Ketika Donald melihat tas ini, jantungnya berdetak kencang. Elaine tidak tahu tas ini. Dia tidak tahu berapa harga tas itu. Tapi Donald tahu, istrinya Alice juga berpartisipasi dalam pertunjukan musim semi Hermes. Dalam pertunjukan besar itu, tas ini adalah yang terakhir ditampilkan. Selain itu, menurut pengenalan resmi Hermes pada saat itu, tas ini dibuat dengan tangan oleh pengrajin papan atas Hermes. Tas ini hanya ada satu, yang sangat berharga. Pada saat itu, sekilas Alice jatuh cinta dengan tas ini, dan dia ingin mengakuinya. Tetapi sayangnya, Hermes secara resmi menyatakan bahwa tas ini telah dipesan oleh seorang wanita terkenal di Eastcliff. Sehingga orang lain tidak bisa membebankan biaya. Alice masih tidak menyerah, dan bahkan meminta Donald untuk bertindak seperti anak manja, berharap Donald dapat menemukan cara untuk mendapatkan tas ini. Donald mencoba beberapa kali, tetapi pihak lain tidak melepaskannya. Kemudian, seorang pejabat tinggi Hermes memberitahu Donald bahwa tas itu telah dipesan oleh seseorang dari keluarga papan atas di Eastcliff, dan membujuknya untuk menyerah. Donald mendengar bahwa itu dipesan oleh seseorang dari keluarga besar teratas di Eastcliff, dan segera mengerti bahwa pihak lain sama sekali bukan orang yang bisa dia lawan. Jadi, dia menghabiskan banyak uang dan membeli banyak Hermes lain untuk istrinya. Hanya untuk membuat istrinya menyerah memiliki tugas ini. Sekarang, ketika dia melihat tas ini lagi, dia segera mengkonfirmasi identitas Charmaine di dalam hatinya. Pada saat ini, Donald ingin mati jauh di lubuk hatinya. Bukankah ini lelucon? Bukan. Hari ini, ayah dan putra keluarga Wilson ini mengatakan bahwa mereka ingin bertemu Elaine. Dan karena saya sangat membenci Charlie, saya datang ingin melihat pertunjukan panas itu. Tapi siapa yang mengira ayah dan anak dari keluarga Wilson ini akan menculik putri tertua dari keluarga Wade juga? Dia dari keluarga Wade. Jangan bicara tentang mana ayah dan anak yang boros itu mendapatkan nyali. Kuncinya adalah, bagaimana mungkin orang sebesar itu membuat dirinya sia-sia diculik oleh ayah dan anak ini? Mungkinkah Charmaine tidak membawa pengawal? Saat Donald sedang berpikir, Harold menyerahkan tas Charmaine. Dia dengan hormat menyerahkan tas itu kepada Donald.
dan berkata dengan datar, "Tuan Webb, sebaiknya Anda tidak percaya bahwa jalang bau ini. Dia berbohong. Ketika kami ingin menangkap Elaine, jalang busuk ini berkelahi dengan si tikus Elaine. Dia dipukul oleh Elaine. Jika dia orang yang berstatus tinggi, bagaimana mungkin dia tidak membawa pengawal?" Charmaine berseru, "Saya membawa 2 pengawal dan seorang asisten. Tetapi saya ingin pergi ke salon kecantikan untuk berbicara dengan Elaine tentang Charlie. Saya tidak ingin Elaine mengetahui identitas saya dan kemudian terombang-ambing olehnya dan merusak keluarga Wade kami. Itu sebabnya saya meminta pengawal untuk menunggu di pintu." Setelah mengatakan ini, Charmaine berkata dengan marah, "Tapi aku tidak menyangka pemilik salon kecantikan itu berkomplot denganmu." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.